Ada peningkatan kasus COVID-19 kembali terjadi di negara-negara Eropa. Di Jerman, kini kenaikan kasus COVID-19 cukup parah. Negara yang pernah dilihat sebagai contoh penanganan terbaik COVID-19 di Eropa itu kini mencatat hampir 50.000 kasus COVID-19 setiap hari. Varian Delta menyebar sangat cepat di musim dingin, membuat gelombang keempat corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat emosi, ketemu dan berjumpa lagi di kesempatan kali ini dalam channel yang kita kembangkan, Dimas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Teman-teman semuanya, hari ini kita berbagi tentang informasi terkini kaitannya dengan kasus COVID-19 di Indonesia. Kita tahu sudah sebagian banyak yang melandai, beberapa kasus sudah mengalami penurunan, dan tetapi dalam beberapa terakhir ada sedikit peningkatan gitu ya. Kemarin di hari Minggu kita dapat informasi bahwa pertambahan kasus bertambah menjadi 339 kasus. Tentu ini jauh dibanding bulan Juli ya tahun kemarin gitu ya. Nah, di samping itu juga ada informasi bahwa di Eropa juga terjadi peningkatan kasus yang cukup parah ya. Kita ambil sampel di Jerman yang saat ini sudah mulai mengganas lagi. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Tetap waspada, pandemi belum berakhir. Yuk kita simak bareng-bareng informasinya dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah menjadi 339 pada hari Minggu 14 November 2021. Sehingga akumulasi positif COVID-19 sampai saat ini lebih dari 4,2 juta kasus. Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari COVID-19 pada hari ini tercatat 503 orang. Sehingga total sebanyak 4.098.178 orang telah sembuh. Sementara itu, jumlah yang meninggal kembali bertambah menjadi 15 orang, sehingga totalnya menjadi 143.659 orang. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama sebagai daerah penyumbang kasus positif COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Ibu Kota mencatatkan penambahan 92 kasus pada hari Minggu ini. Kemudian, pada urutan kedua disusul oleh Provinsi Jawa Tengah yang mencatatkan penambahan kasus sebanyak 30 orang. Lalu, Provinsi Jawa Timur sebanyak 28 kasus. Selanjutnya ada Kalimantan Barat bertambah 26 kasus dan Provinsi Jawa Barat bertambah 25 kasus. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa COVID-19 tidak mungkin hilang secara total. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan kebijakan pergeseran dari pandemi ke endemi. Sejalan dengan itu, masyarakat juga harus berdisiplin terhadap protokol kesehatan dan mengikuti vaksin COVID-19 agar bisa melindungi diri dari virus ini. Sementara itu diberitakan ada peningkatan kasus COVID-19 kembali terjadi di negara-negara Eropa. Di Jerman, kini kenaikan kasus COVID-19 cukup parah. Negara yang pernah dilihat sebagai contoh penanganan terbaik COVID-19 di Eropa itu kini mencatat hampir 50.000 kasus COVID-19 setiap hari. Varian Delta menyebar sangat cepat di musim dingin, membuat gelombang keempat corona tidak bisa dihindari. Hal ini mendorong peringatan mengerikan akan peningkatan dramatis dalam angka kematian dari pejabat dan pakar kesehatan Jerman. Ahli virologi Jerman, Christian Drosten, menyerukan tindakan yang cepat untuk menanggulangi situasi darurat ini. Ia memperingatkan bahwa negara itu bisa menyaksikan 100.000 lebih kematian akibat virus jika tidak segera diatasi penyebarannya. 100.000 kematian adalah perkiraan konservatif, katanya. Kita memiliki situasi darurat yang nyata saat ini, tambahnya. Banyak warga yang enggan divaksin menjadi biang keladi mengapa kenaikan terjadi. Vaksin COVID-19 secara klinis mengurangi infeksi, rawat inap, dan kematian virus. Meskipun kekebalan dilaporkan sejumlah penelitian berkurang 6 bulan dan perlu suntikan penguat. Kita berharap Indonesia situasi akan semakin membaik, namun Indonesia juga harus waspada karena sampai hari ini COVID-19 belum berakhir. Tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga diri dari lingkungan dan keluarga kita dari penyebaran COVID-19.
Ya, itu tadi teman-teman semua udah kita simak ya beberapa informasi kaitannya dengan peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia. Jakarta masih menjadi kota yang menyumbang jumlah kasus terbanyak ya, 339. Itu harapannya bisa kita turunkan lagi, bisa menurun lagi, dan tetap kita harus waspada. Sementara juga di Eropa, kita simak tadi di Jerman sudah 50.000 per hari gitu ya. Itu ngeri sekali ya, seperti zaman kita dulu ya, Juli sampai puncaknya itu mencapai ya luar biasa. Nah, tetap waspada teman-teman semuanya karena pandemi ini belum berakhir. Jadi teman-teman tetap harus menjaga protokol kesehatan dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Mudah-mudahan segera berakhir, mudah-mudahan Indonesia tetap kembali menjadi aman, dan pastikan teman-teman menjaga diri, lingkungan, dan keluarga. Terima kasih kebersamaannya, saya undur diri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.